Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia kelas 112 dan 44. Kita berjumpa lagi di sesi kelima. Artinya ini sudah TM kelima gitu ya. Dikit lagi akan selesai. Oleh karena itu yang masih punya tanggungan-tanggungan, yang belum ikut berdiskusi, yang belum ikut mengirim tugas, segera diselesaikan. Saya ingatkan lagi, pakai sumber citasi yang banyak, kemudian sampaikan teorinya, setelah itu bikin parafrase, kalian ulas sendiri, terus masukkan beberapa sumber citasi. Kalau misalnya itu oke, maka nilai maksimal dari ibu akan kalian dapatkan. Yang telat, mohon maaf, memang saya kasih kortingan atas kedisiplinan kalian. Kan nggak adil ya kalau misalnya teman-teman yang rajin dengan teman-teman yang apa adanya, terus kemudian ibu samaratakan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, sesi 5 itu kita akan membahas tentang bagaimana sih sebuah institusi atau sebuah instansi itu menghargai dan memberikan kompensasi pada seorang karyawan. Nah, karena apa? Kompensasi dan penghargaan itu merupakan salah satu indikator keadilan gitu ya. Adil itu kan nggak harus rata, tapi adil itu kita akan menjamin apakah orang-orang yang memang kinerjanya bagus, kemudian memang on time dan lain sebagainya, itu tuh memang mendapatkan sesuai yang sama dengan apa effort yang sudah diberikan untuk perusahaan seperti itu. Nah, untuk kompensasiin teman-teman nanti akan belajar tentang ada kompensasi finansial langsung, misalnya gaji, tunjangan, bonus, insentif dan lain sebagainya. Ada kompensasi yang finansial tidak langsung, kayak asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, cuti berbayar, fasilitas dan fasilitas kerja dan lain sebagainya. Kemudian untuk kompensasi non finansial juga kayak ada kesempatan pengembangan karir, pengakuan, lingkungan kerja yang nyaman, kemudian adanya fleksibilitas kerja seperti itu. Nah, kenapa sih kompensasi ini penting dilakukan? Bagi organisasi, kompensasi itu mampu memotivasi karyawan sehingga menarik kandidat yang berkualitas, karyawan yang berkualitas. Kemudian mempertahankan karyawan terbaik, terus mampu memotivasi agar karyawan itu memberikan kinerja yang unggul. Kemudian pengendalian biaya tenaga kerja dan memastikan kepatuhan hukum seperti itu. Kemudian bagi karyawan, ini pasti ya memenuhi kebutuhan dasarnya, karena kan sudah ada undang-undang bahwa UMR terus sekian. Kemudian hak-hak apa saja yang karyawan harus dapatkan dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian bagi karyawan juga bisa meningkatkan status sosial. Kalau mendapatkan penghargaan, mendapatkan kompensasi, itu kan ada pride ya, dan mendorong pengembangan diri. Terus dalam menetapkan struktur upah, kita harus melakukan evaluasi jabatan. Nah, ini pasti nih survei pasar, berapa sih organisasi sebelah itu membayar karyawannya. Jadi harus ada benchmarking dengan industri yang sejenis, perusahaan yang sejenis seperti itu. Kemudian kalau untuk penetapan level upah, itu kan untuk faktor internal kita harus mempertimbangkan kemampuan finansial organisasi, kebijakan organisasi seperti apa, dan budaya organisasi yang dimana karyawan itu bekerja. Setelah itu kita juga harus memperhatikan faktor eksternal, yaitu adanya kondisi ekonomi bangsa itu seperti apa, regulasi pemerintah terhadap kesejahteraan karyawan itu bagaimana, dan tingkat persaingan industrinya gitu ya. Nah, di situ nanti ada sistem pengupahan tuh macam-macam, ada jenis insentif seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada bonus kinerja, ada profit sharing, ada gain sharing, ada komisi penjualan misalnya bagi mereka yang bergerak di bidang penjualan. Kemudian untuk kriteria pemberian insentif macam-macam, pencapaian target lah, produktivitasnya, efisiensi dan inovasi yang diberikan oleh karyawan. Nah, teman-teman, untuk sesi 5 ini silahkan aktif di sisi diskusi sehingga Anda juga mendapatkan insight tambahan, bukan hanya penyelesaian tanggungan dan mendapatkan nilai seperti itu ya. Kan harus ada sesuatu yang berubah dari setiap sesinya, dan saya ingin kalian on time, sekali lagi pastikan yang terbaik, walaupun ini hanya 30%, tapi kan ini juga menjadi penentu dari final score kalian. Oke, selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.